Shalom, salam sade, salam hari Selasa. Bertemu lagi dengan channel sayur bening. Tapi porto kita belum bening, masih teru. Coba kita bahas berbagai ini ya, kondisi market hari ini dia. Daily candle dia nutup lebih baik dari kemarin ya, daily candlenya. Juga BTC dominance agak drop ya, jadi altcoin juga nggak tertekan. Dia sekarang saya buat video market cap di 2 triliun,09 billion, naik 1,6%. Volume juga naik, masih naik 40% ya, di 83,2 billion. BTC dominance drop dia ke 55,9 ya. Kemarin masih 56,3. Ini dia drop 55,9. Posisi fear and greed di posisi netral di 52%. Tadi dailynya nutup di 59,3. Lumayan lah ya. Boleh lebih bagus dari kemarin. Ini saya buat video posisi BTC agak drop dari candle nutup tadi, ini di 59.053 dolar. ETH di tadi sempat ke 2.700 sekian ya, ini agak drop balik 2%-an di 2.656. BNB 515, Solana 143, Solana juga sedikit terkoreksi. XRP juga masih di situ sideways di 56-57 sen gitu ya. By the way, gua juga bingung ini BTC dominance-nya turun ya, iya altcoin nggak tergencet, harusnya agak hijau, lebih hijau, tapi sebenarnya kemarin di 56,3 dengan ini sekarang di 55,9 hampir sama gitu ya kan. Kemarin 56,3 Solananya waktu saya buat video di 144 dolar, ini 143, cuma kurang dari $1 doang beda, nggak mungkin. XRP juga gitu ya, XRP kemarin bisa ke 57 lagi walaupun 6,3 dia punya ini daripada ini. Nggak tahu, pusing gua lihat sekarang setelan market sama bandar ini, market maker buat suka-suka dia lah ya, suka-suka dia aja gitu. Yang jelasnya ini kalau dibuat hijau-hijaunya ya hijau-hijau kopong. Walaupun ditulis dia dalam 24 jam ada naik 5%, naik 3%, hampir sama dengan kemarin. Ini kopong deh ini. Manipulasi warna aja deh ini. Si bandarnya ya. Ngeco, dia kirain kita buta warna lagi ini ya, antara merah sama hijau. Ada aja. Ya market masih di situ. Gua kemarin semalam kena tendang, begitu gua lihat ini ya udah gua biarin dulu karena nggak ada patokan, nggak ada pedoman, eventnya nggak ini kan. Saya pikir ya lihat dia bisa naik seberapa. Nah tadi pagi nutup juga dia di 247 kan. Terus saya masuk karena penasaran, habis dia ini tadi saya masuk, saya short lagi. Tadi pagi udah buka market di 2475 saya ambil posisi short lagi. Ya lihatlah ntar kena tendang atau masih bisa profit ambil balik yang ketendang semalam. Coba lihatlah ya kan, ini sekarang ada profit dikit kalau dihitung masuk tadi di 24, tapi ya belum tahu ntar malam lihat gimana ya. Paling nggak ntar agak sorean buka market Europe gimana ya, karena market Europe juga ada data CPI untuk Spanish gitu kan. Ya lihatlah, mana tahu bisa ambil balik dulu yang ketendang semalam ya. Kalau kita lihat dia hari ini ya mulai ada event yang ini. Semalam dia
gold menguat dengan data bank ya, bank yang goyang, yang tiba-tiba bocor keluar data itu di Amerika itu FDIC itu yang ngegarantit. Biasanya orang Amerika kan tenang lu simpen duit, jangan takut kalau banknya bangkrut, banknya collapse, itu di cover paling nggak maksimal ada di cover 250.000 US dollar gitu kan, ya tergantung limit kamu ini gitu. Nah ternyata semalam itu keluar data, ternyata FDIC-nya nggak ada duit ya, nggak ada duit di balance-nya situ, cuma ada sekitar 120 miliar US dollar sekian, 126 kalau nggak salah ya. Sedangkan dana nasabah-nasabah di bank, data yang ada itu total ada sekitar 7,7 triliun US dollar. 7,7 triliun, dana lu cuma ada 100, gimana mau ini. Nah udah ketahuan tuh kalau ada bank yang bangkrut ya, itu udah nggak bisa mereka cover. Jadi kalau bangkrut duit Anda nggak ada yang jamin. Jadi itu dulunya yang mereka pikir ini FDIC ini bisa garansi, ini nggak bakal ini. Dia nggak ada duit, ketahuan dia punya balance dana dia di kas dia cuma ada 126 miliar gitu kalau nggak salah. Sedangkan tabungan orang itu total ada sekitar 7,7 triliun. Nah ini yang begitu keluar news ini, isu ini, gold hijau pekat, hijau tebal gitu ya. Ya dibarengi juga masih isu perang yang terus yang digoreng, Iran persiapkan serangan ya kan, bisa aja Iran tiba-tiba serang, itu yang memicu gitu semalam. Makanya semalam agak ini saya ragu. Biasanya saya kalau udah kena sepa atau saya geser stop loss itu, kalau kena makan saya masuk lah. Kemarin saya lihat dulu lah, karena kurang ini, saya nunggu sampai dia nutup tadi pagi bisa di mana. Dia nutup di 2477, kayaknya kode ini. Dia punya itu dana 77 triliun. Terus pas lihat dia agak drop, ya udah gue yakin gue ambil shot dulu lah. Ambil shot di 2475 tadi ya. Ya lihatlah gimana hari ini itu yang saya ini, mudah-mudahan ada luck lah. Semalam baru minggu ini buka di Senin udah kena tendang. Aduh, mudah-mudahan hari ini ada rezeki ya. Ya kita lihat lah, kalau hari ini nanti dia ada data CPI, kalau market Europe buka ya, market Europe buka, nanti dia Spanish CPI gitu. Spanish CPI kayaknya turun ya, dia punya inflasi turun kalau lihat dari ini. Nah terus malam China money stock M2-nya juga drop ya. New launch juga drop. Nanti malam jam 8.30 waktu Amrik Eastern Time ya, bukan waktu Indo ya. Saya tiap kali bahas bukan bahas waktu Indo ya, itu saya ikuti jadwal di sana gitu. Jadi 8.30 pagi itu keluar data PPI ya. Jadi kalau lihat dari data core-nya ataupun indeks PPI-nya itu turun ya. Core PPI years over years dari 3.0 itu forecast-nya 2,7. Untuk core PPI-nya month over month juga drop dari 0,4% turun 0,2%. Nah PPI index month over month-nya nggak ada berubah, kelihatan 0,2, ini juga 0,2 ya. Tapi PPI years over years-nya itu 2,6, dia drop 2,3 gitu.
Ya lihatlah di antara core PPI-nya month over month sama PPI index month over month-nya gimana. Kalau core-nya ada drop, tapi kalau indeksnya nggak ada berubah, tapi core-nya agak turun, itu juga ngaruh gitu. Ya, mungkin aja bisa dolar agak melemah dikit. Andai kata bener gitu. Semalam dolar agak melemah dikit. Dia kemarin waktu saya buat video udah di 103, agak menguat dikit. Nggak taunya dia agak drop. Tutup dia tadi di 102,9 ya. Agak turun. Emasnya yang semua logam mulia, perak, hijau tebal semua ya. Itu salah satu faktornya, yaitu dari data perbankan yang udah ini. Makanya kalau cuan-cuan army siapa kalian punya, ada saudara, family atau apa, ya harusnya kalian ingatkan lah. Terserah mereka percaya atau nggak percaya, ya perlu diingatkan juga. Lebih baik ada duit di bank, ditarik pelan-pelan keluar, karena dibatasi juga sekarang mereka tarik uang di Amerika gitu, pelan-pelan tarik keluar, karena kalau sempet ambruk bank itu nggak ada yang ngejamin duit kamu, ya kan, karena FDIC-nya sendiri sebenarnya kasnya udah mau kering gitu. Nah terus tadi ada yang minta bahas si Purba bahas itu perbincangan Trump sama Elon Musk ya, semua pada ini interviewnya si Elon Musk ke Donald Trump. Ya sebenarnya nggak ada gimana interviewnya ini, nggak pengaruh ke market gimana, karena overall yang Trump bahas pertama ya poin-poin dia kampanye ya soal imigran lah, soal kerusakan yang dibuat si Biden gitu kan. Terus juga si Elon Musk tanya juga kejadian assassinated-nya ya kan, prosedur ini mereka enggak. Jadi ada kejanggalan juga ya dari ini Secret Service-nya dalam penanganan gitu. Ya tapi enggak terlalu ini. Dan si Elon Musk sendiri coba bahas ke soal dia punya Tesla juga, EV, ya kan, electric vehicle gini. Tapi kelihatan Trump nggak terlalu fokus ke sana juga gitu kan. Cuma ya Trump tetap ini hargai talent, dia juga appreciate atas dukungan si Elon Musk gitu kan. Tapi poinnya itu tetap orang ini Trump kalau jadi presiden, dia bilang ya dia tetap akan berikan fasilitas buat orang-orang pintar gitu ya. Itu dia nggak akan ini. Jadi overall hampir sama sih pembahasan dia di kampanye atau ini itu dengan yang dia bahas, yang nggak jauh beda lah. Jadi maka nggak inilah, nggak terlalu pengaruh ya. Dia bahas kalau di tangan dia dulu ya Korea Utara, Kim Jong Un respect sama dia ya kan, hubungan dengan Putin juga ini nggak akan terjadi perang. Tapi itu benar yang dia ngomong. Sebenarnya kalau tahun kemarin itu si bidangnya nggak curang, curi suara, dia masih perang ini nggak terjadi ya. Makanya saya berharap dia menang bisa dia stop perang, itu tujuan utama. Walaupun ini sekarang market ada berita dimanipulasi. Kalau dia lihat, sekalian ada yang jawab tanya, kok kalau Trump kan gimana? Kalau lihat dari ini berita sekarang lawannya, saya nggak sebut nama lah ya. Sekarang ini YouTube saya buat juga disensor loh. Apa yang kita bahas ini disensor lewat AI lagi ya kan. Jadi kadang saya bahas ya lewat pakai tanda-tanda atau kode aja gitu ya. Jadi yang calon perempuan yang dari Partai Biru tiba-tiba kan naik suaranya ya kan, ya itu semua dipoles, di order lah, karena mereka sebagai incumbent, mereka yang in charge. Sebelum incumbent aja udah mereka
orang-orangnya udah disusupi di pemerintahan, jadi udah ini kan bisa mereka manipulasi gitu. Apalagi kondisi sekarang, begitu dia udah menentukan calon wakilnya juga, ya kan, ya langsung dipoles media kayak USA Today, Capitol Hill, berita-berita CNN gitu, ya kan, semuanya wah langsung bounce back, dia punya support di atas Trump 9% gini. Ya semua itu polesan. Ya sama lah, banyak negara-negara pemilu mereka order yang survei atau apa, ya kan, survei bayaran gitu. Dibilang suara, tapi faktanya itu kalau yang ini, yang ngerti, yang ikuti ini, yang ketahuan gitu. Misalnya minggu lalu aja, ya. Minggu lalu bebarengan si trompet ke Atlanta, Georgia, kampanye di sana. Di hari itu juga perempuan dari Partai Biru juga ke sana. Nah, dari situ aja orang bisa nilai. Lihat, kan ada dia punya divideokan aksi kampanye mereka gitu kan. Itu yang calon dari Partai Biru, perempuan itu, tempat dia kampanye, stadion itu banyak yang kosong. Sedangkan si trompet pas dia kampanye di situ penuh gitu. Nah, di situ kan bukti bahwasanya siapa lebih banyak supporternya. Tapi itu nggak akan dipublish di mainstream media gitu, di media utama. Mereka nggak akan publish itu gitu, ya kan, kecuali lewat para youtuber yang nggak dikontrol. Itu pun nggak lama mereka post juga di take down gitu, dia punya posting gitu kan. Termasuk ini si Elon Musk habis interview, dia bilang banyak kena intervensi mau di take down dia post ini itu kan. Jadi makanya ya lihatlah, media udah dikontrol begitu sekarang. Negara ini Eropa, di UK juga gitu, ya kan, yang dulunya kita bilang demokrasi independen, ya udah nggak jelas lah. Ini zaman sekarang ini udah masa huru hara. Pemerintahan yang nggak jelas udah banyak sekali, yang dimana kita lihat dulu mereka menjunjung demokrasi, kebebasan, sekarang itu semua bullshit gitu. Cuma jualan ininya aja, kampanyenya, waktu di pelaksanaannya sama sekali beda, kebalikan gitu. Nah, itulah fakta. Tapi mau dia apa, sebagai rakyat ya pinter-pinter kita ini, ya kan. Buat saya ya kita ngerti politik, tapi nggak perlu terlalu over, nggak usah gimana. Kita sendiri harus manage, karena untuk zaman sekarang jujur di berbagai negara itu Anda nggak bisa berharap banyak dengan pemerintah. Kita yang harus manage finansial kita benar-benar, keuangan kita, kesehatan kita, itu lebih utama gitu. Ya, jadi itu aja pembahasan di hari ini. Ya, kita lihat PPI gimana malam ini, besok lebih ini CPI ya, itu yang ditunggu. Ya, sama habis Rabu dia CPI, terus di Kamisnya retail sales, itu juga event yang akan pengaruhi market gitu. Tapi yang udah pasti semua masih tertuju nunggu dengan data CPI ini, karena sangat pengaruh. Udah mendekati si Mbak Jerome Powell mau cut rate gimana ininya, ya kan. Mereka takut kalau inflasinya naik, apakah si Jerome tunda lagi atau apa. Itu yang jadi perhatian mereka juga. Jadi semua pada tertuju besok sih untuk data CPI-nya gitu. Alright, jadi begitu aja pembahasan di hari ini. Untuk koin kripto saya belum ada niat scalping, masih nggak jelas ini, hijaunya hijau kopong juga, ya kan, setelannya masih ragu-ragu gini. Ya, mending saya tunggu. Si hari ini masih tetap walaupun semalam kena tendang di SAL, coba lagi.
Anda belum berhasil, coba lagi ya kan. Tapi for fun ya, for fun ya. Terus terang semua yang udah tahu daripada ini ya, kegiatan inilah for fun gitu, oke? Jadi begitu aja pembahasan hari ini. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.